Ya, selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Natal untuk kita, untuk adik-adik siswa, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan alumni, bapak-bapak, ya, rekan-rekan tamu-tamu, ya, rekan-rekan perkantas, pelayanan perkantas dari berbagai gereja dan lembaga. Kita akan membahas satu tema malam ini tentang Tuhan melawat umatnya dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Lukas pasal 1 ayat yang ke-67 sampai 80. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian pujian Sakaria. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Bahwa ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberitakan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara, merenungkan makna tentang Tuhan melawat umatnya, saya rindu saudara-saudara kita coba untuk memikirkan pergumulan daripada Sakaria. Masuk ke dalam pergumulan-pergumulan dia. Sejenak merenungkan sebenarnya di dalam konteks seperti apa. Dalam situasi seperti apa, saudara-saudara, nyanyian berkat ini lahir dari seorang Sakaria. Karena kalau tidak, saudara, saya takut kita hanya hadir di sini untuk sebuah pesta rohani. Sebuah religiositas yang mungkin sudah bertahun-tahun kita merayakan Natal. Ada yang mungkin sudah puluhan kali untuk mengikuti merayakan Natal. Tetapi what's the meaning Christmas in your life? Saudara, saya sengaja mengambil background latar belakang itu bagi teman-teman, Bapak Ibu yang pernah pergi ke dokter dan kemudian dengan rasa was-was menantikan masa-masa itu akan seperti apa. Saya pernah mengalami itu saudara. 2010, 2009. Mertua terus tanya, bagaimana? Kapan kalian punya anak? Sudah 3 tahun. Ya, saya sih enjoy aja sama istri saya. Kita sudah punya banyak anak rohani kok. Banyak anak KTB kok. Ya. Tetapi hati seorang wanita lain. Ya, dan waktu berita kehamilan dia itu, saudara, waduh dia senang sekali. Ya, sampai bulan yang ketiga kami terus ke dokter. Ya,
Dan pada bulan yang ketiga itu, satu berita dari dokter itu mengatakan kepada kami, panggil pelan-pelan Pak Anton dan Bu Ria sini. Ada apa, Pak? Waduh, ada sesuatu yang ini tidak saya harus menyampaikan. Ya, jadi dia memberikan gambar dari hasil ronsen itu gelap. Dan istilah di dalam kedokteran itu namanya hamil anggur kosong. Saudara, malam itu dia pulang ke rumah, saya pulang. Saudara, sampai di tempat tidur sejak dari tempat dokter, saya lihat tatapannya kosong. Saya bingung mau berbicara apa kepada dia. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu dan kami terus cari informasi. Kami berusaha untuk mencari second opinion. Kami pergi salah satu dokter sampai kami antri, mungkin sampai tengah malam, mungkin hampir jam 1 baru kami pulang. Hasil yang sama dia katakan. Tidak ada isi. Saudara, masa penantian itu masa yang gelap. Masa untuk mengetahui apa semua di belakang gambar itu dan apa yang ada di dalam proses kami, saudara, benar-benar hampir saya dengan dia orang asing. Tidak ada kata di antara kami. Karena kami bingung. Saudara, saya mau kita memulainya bahwa kondisi di mana semua sumber informasi berhenti. Dari hidup kita, apakah itu televisi, HP, internet, surat kabar, radio, dan lain sebagainya. Coba tiba-tiba benar berhenti. Bukan 1 jam loh. Bukan 1 hari loh. Bukan 2 hari, bukan 1 minggu loh. Atau mungkin kita coba untuk bertahun-tahun. Kira-kira apa yang akan berkecamuk di dalam pikiran kita, Bapak Ibu Saudara? Apa yang akan berkecamuk? Kita saudara-saudara sudah terbiasa hidup dengan semua informasi, dengan semua analisa, dengan semua prediksi yang melalui semua sumber berita itu. Dan tiba-tiba berhenti saudara-saudara. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Anda? Nah, coba sejenak untuk kita bisa masuk, menyelami pujian yang luar biasa dari seorang Zakharia ini. Kalau HP ketinggalan aja kita sudah bingung seperti apa ya. Saudara, bayangkan umat Tuhan yang sudah terbiasa dengan arahan, petunjuk dan juga berita dari nabi-nabi. Ada janji-janji itu tentang seperti apakah mereka dan bagaimana mereka hidup di antara bangsa-bangsa. Mereka sudah terbiasa. Tetapi saudara, tiba-tiba segala sesuatu itu mungkin mati. 500 tahun saudara-saudara tidak ada berita. Atau kalau kita masih sulit, ya mungkin di sini malam ini agak lain di Natal Perkantas ini lebih banyak anak-anak muda dan mahasiswa dan siswa. Coba Anda bayangkan saat sedia, anggap saja Mawar, harap tidak ada Mawar di sini, atau Dilon yang kemudian sudah berjanji dan kemudian pergi. Janjinya saudara akan datang untuk mengikat janji dan membuat satu pernikahan yang sungguh-sungguh mewah. Tetapi 1, 2, 3, 4 bulan tidak ada berita itu. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Kamu tidak di WA saja, mungkin semalam tidak ada berita dengan dia, galau dan mungkin seperti apa pikiran Anda? Atau kita dalam pergumulan hari-hari ini berkaitan dengan pekerjaan kita, sepertinya buntu, tidak ada jalan keluar, situasi makin sulit, pergumulan keluarga, relasi suami istri, kesehatan kita dan berbagai hal. Saudara-saudara, kira-kira seperti itulah minimal kondisinya. Ini 2 anak muda ini teman-teman ya. Iya, di negeri Paman Sam ceritanya. Di negeri Paman Sam itu ceritanya itu ada namanya itu wajib militer. Saudara-saudara, mereka pacaran cukup lama. Setelah itu saudara,
Wah, tiba-tiba pacarnya harus mengikuti satu program wajib militer. Wah, mungkin itu di tempat yang jauh sekali. Apakah itu di Vietnam, apakah di Kamboja, nggak tahu. Jauh dari Amerika. Saat itu saudara belum ada mungkin internet. Mereka surat-suratan. Ya kan banyak di film-film Amerika itu surat-suratan. Wah, ketika surat pertama datang senang dia. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisi di camp? Bagaimana hari-hari yang mereka lalui? Kehidupan mereka di sana. Waduh, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia mendapatkan surat itu. Satu saat saudara, surat berhenti. Lama surat tidak datang. Satu saat ketika waktu itu lama tidak datang, dia mulai gelisah. Tetapi surat berikutnya datang di tengah semua itu. Dia buka surat itu, dia lihat. Dia bandingkan dengan surat-surat yang dulu. Totally different, berbeda sama sekali. Dia tahu itu tulisan siapa. Ini bukan tulisan dia. Dan memang di akhir daripada surat itu dia katakan, "My darling, memang itu bukan tulisan saya. Saya meminta teman saya untuk menuliskan surat itu kepada kamu. Maafkan saya. Dan saya meminta kamu di tengah rasa cinta saya yang dalam, engkau mencari yang lain yang bisa membahagiakan kamu." Dalam satu peristiwa, kami mengalami kecelakaan. Kedua kaki saya patah. Kedua lengan saya patah. I love you. Engkau coba cari yang lain. Dia terima surat itu. Saudara, setelah itu dia naik pesawat. Dia minta kepada government. Ya biasalah dibuat drama saudara. Mungkin dia lari-lari. Dia katakan, tangan saya yang akan bekerja buat kamu. Dia peluk dia dengan kaki saya yang akan berjalan bersama dengan kamu. Setelah pengharapan itu dia temukan, dia kokoh berdiri saudara. Ketika bertemu dengan pengharapan setelah masa gelap, masa yang sepi, masa yang senyap itu saudara, dia mendapatkan kekuatan baru. Dan inilah yang kita lihat dalam nyanyian yang kemudian dikumandangkan oleh Sakaria. Sekarang kondisi mereka saudara makin buruk oleh kejahatan dan kekelaman di mana-mana. Mereka berhadapan dengan bangsa yang memegang senjata dan siap untuk menghabisi mereka. Bukan main-main saudara, 500 tahun mereka ada dalam kondisi ini. Mulai dari kerajaan Babylon, Persia sampai kepada Romawi. Itulah sebabnya keraguan akan lawatan malaikat yang menjadi respon pertama Sakaria di pasal 1 ayat 18. Itu saudara keluar dari mulut dia. Kenapa saudara? Sebab harapan untuk hadirnya Mesias yang dijanjikan itu begitu besar untuk melepaskan mereka dari situasi yang kelam gelap itu. Dan karena besarnya harapan itu bagi orang Israel saudara, sampai di dalam catatan Lukas berikutnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, mereka bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada hari ini? Terlalu tertekan mereka, terlalu gelap situasi itu. Masa-masa kejayaan di dalam kerajaan Daud, nabi-nabi itu saudara masih ada di dalam ingatan mereka. Janji untuk dipulihkannya saudara tidak kunjung datang. Maka nyanyian berkat Sakaria lahir dari situasi puji-pujian kepada Allah yang telah membebaskan umatnya. Dan setelah 9 bulan oleh karena ketidakpercayaan itu saudara, akhirnya di dalam membisunya Sakaria puji-pujian ini lahir. Dan mungkin di dalam masa-masa diam itu, mungkin di dalam masa-masa dia harus kembali merefleksi diri atas ketidakpercayaannya dia itu. Dia mengingat janji-janji Tuhan kepada nabinya, kepada bapa leluhurnya Abraham. Nah kita lihat saudara pujian berkat atas tindakan Allah.
Sakaria memuji Tuhan, saudara, di dalam konteks Sakaria juga, bahwa dia dibebaskan dari aib yang menimpanya karena kemandulan istrinya Elizabeth. Selanjutnya, pujian saudara, kalau kita lihat dari 12 bait ini di dalam puisi Ibrani, 10 bait itu bukan tentang anak dia. Saudara-saudara, hanya 2 bait tentang Yohanes, anaknya dia. Maka saudara-saudara, kita lihat pujian ini adalah satu pujian yang berpusat kepada Tuhan yang memberikannya anak. Segala sukacita atas beban yang lama dan memalukan, sekarang saudara berpusat pada Tuhan atas apa yang dia peroleh. Jadi bukan atas apa yang mereka lakukan, tetapi atas apa yang Tuhan lakukan. Jadi ini adalah puisi tentang Tuhan. Dan sekarang di dalam tindakannya, segala yang dijanjikannya itu tergenapi. Jadi Sakaria menyanyi bukan karena telah melakukan hal-hal baik, telah melakukan hal-hal yang dipandang baik, tetapi karena rahmat Allah semata-mata. Sehingga di dalam bagian pertama ini saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan melawat umatnya. Itu artinya akan menghasilkan pujian yang melampaui pemberian Tuhan, tindakan Tuhan. Tetapi pujian itu saudara berpusat kepada pribadi Tuhan. Perlakuan Tuhan kepada setiap kita. Situasi yang kita alami dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, itu sangat berbeda sekali. Tetapi Tuhan Allah Israel itu adalah Tuhan Allah yang setia, yang sama. Dan karena itulah saudara, pujian itu harus dibangun bukan terhadap situasi yang kita alami, bukan terhadap kondisi yang kita alami, tetapi pribadi Allah yang setia itu. Saya merumuskan bahwa sukacita itu berpusat di dalam Tuhan, ditemukan di dalam Tuhan, dan kemudian dituangkan kembali untuk Tuhan. Ketika teman-teman, Bapak Ibu Saudara mengalami tindakan rahmat kebaikan Tuhan, apakah saudara Anda kemudian tuangkan sukacita itu, bahwa seluruh energi itu untuk kemudian memikirkan Tuhan dan pekerjaannya? Atau saudara, kita kemudian berpusat pada diri? Situasi kita tidak bisa prediksi. Tindakan Tuhan kita tidak bisa atur. Yang atur itu saudara Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya di dalam anugerah Tuhan, segala situasi kita tidak bisa meneropong Tuhan dengan tepat, melihat Tuhan dengan jelas, dan dengan satu kacamata yang jangan sampai membuat kita keliru. Jadi itulah saudara makna pertama daripada lawatan Tuhan. Menghasilkan pujian bukan berpusat kepada perbuatan Tuhan, tetapi pada pribadi Tuhan. Di dalam puisi Ibrani, kelepasan seringkali saudara mereka maknai sebagai kelepasan politis dan militeristik. Tetapi dalam pujian Sakaria, dia menggambarkan rahmat Allah, pengampunan dosa, dan juga pembebasan dari kematian. Dia memberikan perspektif yang lebih dalam dan lebih luas tentang keselamatan, bahwa dosa dan kematian itu akan ditaklukkan, akan kemudian dikalahkan. Tetapi pertanyaannya sekarang saudara-saudara, siapa dan dengan cara apa akan ditaklukkan itu? 500 tahun. Bangsa ini hebat-hebat. Bangsa ini kuat-kuat saudara. Tetapi dengan cara apa? Nah saudara, dia mengatakan di situ, ia menumbuhkan sebuah tanduk. Tanduk keselamatan. Itu saudara bisa dimengerti sebagai satu kekuatan atau satu kuasa. Kekuatan atau kuasa yang saudara-saudara itu benar-benar mereka pahami sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Dan dari sanalah saudara, keselamatan bagi Israel itu
akan dinyatakan. Penyelamatan Israel digambarkan dengan gamblang bahwa penyelamatan bukan dari kondisi yang mereka hadapi, kondisi politis, tetapi saudara penyelamatan dari dosa, dan itu bukan di dalam kuasa dan kemampuan mereka, tetapi di dalam kuasa dan kekuatan tanduk Daud, dan itu berpusat di dalam Mesias. Saudara, ini digumandangkan oleh Zakaria karena dia mengingat apa yang sudah dijanjikan kepada nenek moyang Israel. Kemudian digambarkan kembali oleh Lukas melalui pujian sekaligus nubuatan Zakaria. Di dalam Yesaya pasal 2, saudara, digambarkan di situ bangsa yang berjalan di dalam kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Nah sekarang saudara, Lukas memberikan klarifikasi apa maknanya itu. Di Lukas, saudara-saudara, mereka yang Tuhan kunjungi itu sedang duduk di dalam kegelapan dan dengan bayang-bayang kematian dalam pikiran mereka. Kemudian di dalam Yesaya, saudara, bukan saja duduk, tetapi saudara-saudara, mereka berdiam diri di dalam penderitaan itu. Nah ini mau menggambarkan sesuatu tindakan Tuhan yang mutlak dan absolut terhadap penyelamatan itu. Bahwa rahmat itu semata-mata di dalam anugerah Dia. Di dalam ayat 68 Tuhan Allah Israel berkunjung. Matahari terbit akan mengunjungi mereka di dalam ayat 78. Jadi ketika Yesaya mengatakan terang Allah bersinar di atasnya, sekarang Lukas mengklarifikasi hal ini dengan memberitahu kita bahwa Tuhan tidak menyelamatkan umatnya dengan menyinarkan cahaya dari jauh. Dia sendirilah yang telah datang ke dalam pribadi Yesus, anak Maria itu. Dia diam dan tinggal di antara kita. Bahkan C.S. Lewis menggambarkan itu, saudara, sebagai seseorang yang kemudian mungkin masuk ke dalam satu kondisi yang gelap. Ada di sana, merasakan di sana. Dan yang kemudian saudara-saudara, dia naik ke atas permukaan untuk membawa kemenangan itu. Maka tadi waktu Milhan saudara-saudara mengatakan bahwa keselamatan di dalam iman Kristen, not escape. Bukan untuk kemudian memindahkan kita, untuk mengevakuasi kita dari dunia ini. Tetapi keselamatan akhir dari dunia ini di dalam Wahyu pasal 21. Heaven come to earth. Surga turun ke dalam bumi. Satu-satunya menurut saya, teman-teman, keselamatan yang bersifat duniawi itu kekristenan. Seluruh agama-agama mengajarkan bahwa apa? Kita tinggalkan dunia, kita pergi dari dunia, tetapi juru selamat kita masuk ke dunia, tinggal di dalam dunia. Kemudian saudara berurusan dengan persoalan-persoalan itu. Merasakan dampak daripada penderitaan itu. Dan dia saudara tidak melihat dari jauh memberikan, wah ini pelampung, kamu berenang sendiri. Dia sendiri yang datang ke sana. Merasakan dinginnya saudara. Air itu bahkan masuk ke dalam kegelapan itu. Dan kemudian bersama dengan kita. Jadi dia bukan sebuah lampu sorot, tetapi terang itu saudara-saudara hadir bersama dengan kita. Satu-satunya yang kita butuhkan di tengah-tengah kegelapan adalah terang itu. Bagaimanapun hebatnya kita mengemudi di tengah-tengah situasi yang gelap, kita membutuhkan panduan, dan panduan itu adalah terang. Di tengah-tengah semua itu memberikan gambaran. Inilah yang mau diberikan sebagai solusi bagi manusia. Tidak akan pernah bisa, karena manusia itu sudah dalam keadaan duduk dan berdiam di sana dan tidak berdaya untuk keluar dari sana. Terang itu hadir untuk memberikan. Dan ketika berita tentang kelahiran Juru Selamat itu, dia mengingat kembali janji itu, dan itu akan terjadi. Saudara-saudara, jadi lawatan Tuhan artinya Tuhan melawat umatnya. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Dia sendiri Tuhan dan turun dan masuk ke dalam tempat yang paling gelap. Dan dia naik kembali ke permukaan setelah merasakan rasa sakit itu. Itulah makna kedua daripada lawatan Tuhan.
Saudara, dengan tujuan apakah penyelamatan itu? Dengan tujuan apakah kita mengalami semua saudara-saudara karya Tuhan yang besar itu, hadiah Tuhan yang besar itu, supaya kita dapat melayani Dia tanpa rasa takut. Ya. Kalau dikatakan di sini supaya dia beribadah, tetapi saudara di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih banyak diterjemahkan serve Him without fear. Melayani Dia dengan tanpa rasa takut. Makna ketiga daripada lawatan Tuhan, saudara, Tuhan melawat umatnya supaya kita bisa melayani tanpa rasa takut. Bangsa Israel dipanggil dari tempat perbudakan supaya bisa mereka melayani Tuhan. Tetapi saudara, mereka menolak karya Tuhan itu. Mereka kemudian saudara menciptakan patung lembah emas untuk kemudian memuaskan dahaga mereka. Mereka kemudian saudara pergi untuk mencari ilah-ilah lain. Untuk kemudian di tengah-tengah segala kesibukan pesta rohani, tradisi rohani, aktivitas agamawi, mereka tetap saudara melacurkan diri. Dan di tengah-tengah seperti begitu religius saudara, ada sesuatu hal yang tidak mungkin oleh kegiatan agamawi mereka jawab, yaitu rasa takut yang ada di dalam hati. Ini bagian yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita berhenti menipu diri kita sendiri dengan polesan aktivitas agamawi. Padahal saudara, hati kita jauh daripada Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang setelah pulang dari tempat-tempat pelayanan saudara, hatinya kosong. Segala pujian-pujian yang dia naikkan memimpin jemaat bukan dengan dua bahasa, mungkin three language saudara. Setelah pulang ke kamar, mungkin ke hotel, kosong hatinya. Dia cari obat-obatan, dia cari tempat pelampiasan. Yaitu saudara apa? Yaitu kemudian mungkin main perempuan. Saudara-saudara, tempat yang paling dalam itu di sini. Dan Tuhan melawat itu untuk mengangkat, memberikan pengampunan yang tidak bisa diberikan oleh kekuatan manapun. Saudara-saudara, manusia, umat kepunyaan Tuhan reject itu. Dan akhirnya saudara, hukumannya 400 tahun. Firman tidak hadir. Firman tidak hadir. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan seharusnya memberikan kita keberanian untuk melayani Dia di dalam profesi dan posisi kita masing-masing. Waktu engkau studi, waktu engkau mahasiswa, waktu kita di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, saudara-saudara, kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Atau ada rasa takut yang ada di dalam, yang kita sedang simpan. Kita investasi waktu kita, kita atur waktu kita. Benar-benar saudara, kita bekerja keras. Tetapi saudara, untuk siapa kita melakukan itu? Yang bisa tahu, yang bisa deteksi sendiri adalah kita sendiri. Benarkah kita bebas dari rasa takut? Benarkah kita bebas untuk melayani Tuhan Allah yang sudah membebaskan kita dari cengkeraman dosa ini, saudara? Tuhan melawan umatnya supaya kita bisa melayani tanpa rasa takut. Kalau begitu saudara, bagaimana kita mengalami lawatan Allah hari ini? Mari saudara, momentum dunia yang terjadi seperti ini, dunia yang akan kita hadapi ke depan. Saudara, kita belajar tentang lawatan Tuhan yang menghasilkan pujian. Bukan karena perbuatan Tuhan, nasib saya, posisi saya lahir dari keluarga yang berbeda dari teman-teman saya. Tetapi saya punya Allah yang setia, yang sudah memberikan saya hadiah. Dan yang menuntut saya dari hadiah itu boleh menjadi pelayannya untuk mengerjakan. Saudara, dunia sedang tidak baik-baik saja hari ini.
Bagaimana supaya lawatan Tuhan yang nyata, Immanuel ini saudara, bisa menjadi satu kado Natal bagi kita untuk kita bawa pulang di dalam perayaan perkantas. Perayaan Natal perkantas tahun ini. Yang pertama saudara, pujian Sakaria itu saudara perhatikan, dia katakan Tuhan telah mengunjungi. He has come. Bukan Tuhan akan datang, tetapi Tuhan telah mengunjungi. Bukan saja dia mengunjungi. Saudara, kalau dikunjungi oleh orang-orang penting, perasaan seperti apa? Ya, perasaan seperti apa yang akan kita alami? Saudara, dia berkunjung, setelah itu mungkin 2 minggu, 3 minggu, setelah itu dia pulang. Tetapi dia kunjungi kita. Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi daging dan duel. Duel itu tinggal selama-lamanya bersama dengan kita. Saudara, pesan Lukas bagi kita hari ini, kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan di dalam momentum baru di dalam sejarah. Memang salah satu karakter Lukas adalah ahli jago di dalam meneliti, menulis segala sesuatu secara jauh lebih detail. Makanya setelah aku selidiki secara saksama, bukan hanya dengar, aku selidiki, aku periksa, aku kemudian tes, lihat benar gak, aku kemudian tulis. Itu memang karakter dia. Tetapi bukan hanya karena keahlian Lukas menulis ini, tetapi saudara, lebih karena kepribadian Tuhan. Pribadi daripada Tuhan diam di antara kita, melawat kita. Kita dipanggil untuk mempercayai Tuhan di dalam momentum-momentum baru. Tuhan tidak pernah sama cara bekerjanya saudara. Tuhan sama. Tetapi Tuhan akan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang mungkin saudara tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Siapa pernah membayangkan tentang pandemi akan hadir? Siapa yang pernah mengira bahwa perang antara Ukraina dan Rusia akan pecah? Siapa yang akan mengira setelah itu? Analisa mengatakan Rusia mengalami kekalahan besar dan mungkin setelah itu Brother Putin akan tendes tombol dan setelah kita tidak terjadi. Akan ada begitu banyak kejadian-kejadian di depan yang kita tidak tahu. Life is not unpredictable, tetapi God is control. Life itu tidak bisa diprediksi. Hanya saudara, di tengah-tengah hidup, sejarah yang kita tidak bisa analisa secara akurat, ada Tuhan yang mengontrol itu. Awal November bersama Milhan dan teman-teman seluruh pimpinan cabang dari berbagai Indonesia, kami mengikuti Rakornas Bapak Ibu Saudara. Dan di tengah-tengah Rakornas itu tidak pernah disetting acara itu memberikan kesempatan kepada satu teman untuk didoakan. Apa yang dia doa, sharingkan saudara. Dia sharing satu rekan. Saya pikir ini tentang teman. Dia sharing rekan yang kami sangat tahu. Itu suaminya sudah kena kanker stadium 4. Dia sharing panjang lebar bagaimana rekan staf ini kemudian membawa menemani dia sampai hari ini dia paksa untuk masuk kerja. Tetapi di sharing yang kedua, dia menyaringkan bahwa itu bukan saja rekan tetapi suami saya juga. Jadi itu di kota yang sama. Kota yang sama, ini saudara C. Ini saudara dikatakan, teman kami, suami saya juga kanker. Dia katakan mungkin berhari-hari dia menangis. Dia katakan itulah mungkin dia melihat hidup akan berakhir. Dan kemudian sharing yang ketiga, ada satu teman yang kemudian dioperasi di bagian saraf, di bagian belakang. Panjang sharing itu saudara. Tetapi saya bilang kepada teman yang kemudian bisa enggak, saya bilang ini tentang hidup. Biarkan dia sharing. Setelah sharing malam itu saudara, saya kemudian bertemu Ria malam itu. Saya sharing tentang kondisi teman ini. Saya sharing tentang bagaimana Tuhan berbicara beberapa hari ini melalui saat teduh saya. Saya tidak tahu. 1 minggu itu benar-benar berbicara tentang kematian.
Beberapa itu saya lempar kepada grup PMK Kota, juga saya sharing kepada rekan-rekan staf mahasiswa di Regio Jatim. Kami sharing, kami berdoa. Dan saya hanya katakan satu hal. Kalau hal itu terjadi sama kamu atau sama saya tidak tahu apakah saya bisa untuk berhadapan dengan situasi itu. Pesan Lukas malam ini untuk kita berhadapan, untuk kita menyiapkan hati kita, untuk mempercayai di dalam momentum-momentum yang sangat gelap. Mungkin kita tidak punya pengalaman berhadapan dengan itu. Mungkin sejak kecil orang tua kita tidak mendidik kita untuk menghadapi situasi itu. Tetapi dalam situasi yang gelap itu, percayalah, Tuhan ada di sana. Dia sudah datang. Dia sudah datang. Adik-adik siswa, mungkin kamu akan berhadapan dengan berbagai hal di depan yang benar-benar beda, yang kamu tidak pernah bayangkan. Seperti apa model pekerjaan itu? Mungkin di sekolah kamu sudah diajari. Berbagai informasi kamu bisa akses bagaimana mempersiapkan diri. Tetapi saudara, 5-10 tahun ke depan, siapa yang akan bisa tahu? Catatan Lukas memberikan pesan kepada kita. Percayailah Tuhan di dalam momentum-momentum yang baru itu. Di Bangka, teman-teman, saya ketemu dengan beberapa alumni. Saya 2 kali sudah ke sana. Mereka adalah orang-orang yang sukses di perusahaan-perusahaan BUMN dengan posisi luar biasa. Tetapi di tengah kesibukan mereka, saudara, saya melihat air mata mereka. Ada yang satu anaknya berapa bulan jantungnya bocor. Ada yang satu anaknya kemudian saudara mengalami kelainan mental dan sebagainya. Mereka dua-duanya bekerja. Mereka menghadirkan perawat dan juga suster, tetapi tetap saja rasa pilu dan berat itu sulit. Pesan Lukas bagi kita malam ini. Mari kita belajar mempercayai Tuhan di dalam momentum-momentum baru. Dia tidak pernah saudara percaya, aduh istriku sudah setua ini loh, masa masih bisa untuk melahirkan. Dulu loh ada nabi-nabi yang berbicara kepada kami loh. Tetapi sekarang bukan saja nabi, tetapi dia sendiri hadir. Bukan saja saudara, kandungan Elizabeth yang kemudian dibuka oleh Tuhan. Sejarah sudah membuktikan kandungan Sarah, kandungan Ruth dibuka oleh Tuhan. Mari kita belajar mempercayai dia, saudara. Panjang. 500 tahun. Tetapi dia ada di sana. Dia ada di dalam sejarah ini. Karena dia mengontrol sejarah ini. Kita tidak akan pernah tahu seperti apa pelayanan untuk menjangkau siswa, mahasiswa, dan alumni ke depan. Sejarah akan terus berubah, saudara. Dibutuhkan kerelaan dan kemauan untuk berpikir dan melihat situasi itu. Untuk kemudian rela dan berani untuk membiarkan Tuhan punya agenda. Bukan agenda daripada siswa, bukan agenda daripada mahasiswa, alumni, bukan agenda dari perkantas. Tetapi agenda Tuhan itu di dalam momentumnya untuk kita taati. Dan terakhir dalam kondisi kita berbangsa dan bernegara. Ya di tengah-tengah mungkin plus minusnya presiden yang kita miliki, banyak yang sudah senang. Tetapi bagaimana, waduh ini sudah bagus dibangun, infrastruktur, ekonomi sudah mulai baik. Nah, mungkin kita akan menuju kepada kondisi ekonomi yang lebih baik. Bagaimana nanti kita sudah punya pengalaman, ganti presiden, ganti pemimpin akan terus berganti. Bagaimana kondisi ini akan ke depan, saudara? Dia yang hadirkan peristiwa. Dia yang akan berikan peristiwa. Dan dia juga yang ada di dalam peristiwa itu. Yang dibutuhkan adalah keberanian
untuk mempercayai Dia? Ataukah haruskah kita dipaksa seperti Sakaria untuk dia membisu di sana selama berbulan-bulan sampai saudara kita menyerah dan kita menaikkan pujian yang indah ini? Itu hal yang pertama. Bagaimana mengalami hadiratnya? Siapkan hati kita untuk mempercayai Tuhan di dalam momen-momen yang sangat baru, yang asing, yang gelap, yang tidak punya pengalaman. Tetapi Tuhan yang akan menemani kita di sana. Yang kedua, bagaimana kita mengalaminya? Diselamatkan bukan saja berarti Anda dinyatakan benar, tetapi Anda juga memiliki alamat yang baru. Coba kalau kita pindah dari sini ke Sydney. Pindah dari sini, siapa yang mau pindah tinggal di Tamong? Pak Yu, ayo kita ke Tamong tinggal. Siapa yang mau tinggal di Tamong, saudara? Tidak ada, saudara. Kita ke Surabaya, keluar rumah, cek motor ya kan, gas motor terus naik mobil. Ayo kita pergi ke tempat baru dengan cara hidup yang baru, dengan kebiasaan yang baru. Nah pertanyaannya, kita hidup dengan cara hidup yang baru enggak? Saudara, itulah artinya hidup sebagai umat perjanjian. Ada covenant itu saudara dua belah pihak. Selalu kita menuntut Tuhan hadirlah, Tuhan bertindaklah, Tuhan berbicaralah. Ada dua belah pihak. Yang satu saudara juga harus komit kepada Tuhan. Ya coba kalau kita habis mengikat janji begitu ya. Terus yang satu cowok tetap mau hidup seenaknya. Pasti yang cewek itu makan hati. Saudara, gila nih. Suamiku ini malam-malam pulang cari uang katanya. Pulang pagi-pagi kan. Itu kan lagunya siapa itu ya. Saudara, dibutuhkan komitmen dari dua belah pihak. Untuk hidup di dalam covenant itu. Dia berjanji dan umat punya tuntutan. Lukas memberikan kita pesan. Anda dan saya harus hidup bagi Dia. Itulah yang digambarkan Lukas di dalam kehidupan Simeon. Dan di dalam kehidupan Hana. Di dalam menantikan Mesias yang dijanjikan itu. Waktu Simeon melihat, saudara perhatikan. Saudara, orang dibawa ke bait suci itu bukan satu orang. Bukan dua orang. Itu menjadi tradisi bagi orang Yahudi untuk membawa anaknya di usia 8 bulan. Untuk kemudian saudara disunat. Mungkin bukan puluhan, mungkin bukan ratusan, mungkin jutaan orang sudah di sana. Pertanyaannya, bagaimana di tengah-tengah begitu banyaknya dia bisa tahu itulah Mesias? Alkitab memberi catatan, dia hidup di dalam kekudusan. Hana demikian saudara. Di dalam Lukas, di dalam pasal 1 ini 3 kali secara intensional. Di dalam ayat 48, 68, dan 80. Roh itu dibicarakan. Jadi siapa yang memampukan kita hidup bagi Tuhan? Hanya kalau roh itu kita memberikan ruang seluas-luasnya. Untuk kita hidup bagi Tuhan. Di tempat kerja kita. Waktu kita mengerjakan tugas-tugas kita. Di sekolah, di kampus. Benarkah kita hidup bagi Tuhan? Saudara-saudara perhatikan ya. Kalau Anda ada di satu tempat. Dan tempat itu saudara Anda bisa mengakses apapun. Satu-satunya yang harus Anda lakukan pertama untuk masuk itu adalah harus password yang benar. Kalau passwordnya salah, sehebat apapun, sebesar apapun kapasitas daripada internet itu, Anda tidak bisa buat apa-apa. Karena apa? Password Anda salah. Maka disitulah seluruh hal Anda bisa akses. Kenapa Tuhan yang hadir? Kenapa Tuhan yang diam di antara kita? Saudara-saudara, kita tidak bisa alami karena Anda menggunakan password yang salah. Anda ke gereja, Anda memimpin KTB, Anda memberikan persembahan. Tetap Anda rasa perasaan yang tidak bisa Anda bohongi. Karena Anda menggunakan password diri. Anda membiarkan diri Anda ditipu oleh diri Anda sendiri. Biarkan roh itu memimpin Anda. Supaya saudara Anda bisa hidup bagi Dia. Dan itulah yang dialami oleh anak-anak Tuhan
di dalam Lukas ini. Saya akan akhiri saudara bagaimana kita untuk mengalami Tuhan. Di dalam poin yang ketiga ini, Yohanes mempersiapkan jalan di dalam ayat 76. Mengalami lawatan Allah ketika kita dengan rela dan gairah besar mengumandangkan pengampunan Allah atas dosa agar mereka mengalami keselamatan. Di dalam Lukas, saudara-saudara, kehadiran Tuhan itu membuat suasana hidup jadi berbeda. Di akhir daripada Lukas, kita memperhatikan ketika saudara-saudara mereka putus asa, mereka hilang harap, mereka mau pulang kampung, pulang ke Emmaus. Tuhan hadir, bercakap-cakap dengan mereka. Aduh, apa you orang bego ya, satu-satunya di tempat ini yang tidak tahu apa yang terjadi di kota ini. Tetapi ketika Tuhan dan mereka rasakan, saudara, rasa loyo putus asa itu membuat mereka, mata mereka menyala. Dan akhirnya saudara kembali ke Yerusalem dan memberitakan berita pengharapan itu. Dan kemudian saudara, dari sanalah kegerakan misi Tuhan dikerjakan. Gereja mula-mula berdiri. Lawatan Tuhan mengobarkan orang untuk membawa berita pengampunan. Karena hanya itulah harapan bagi dunia ini. Hanya itulah yang bisa menyelesaikan persoalan terdalam, fundamental yang paling hakiki, yang manusia tidak bisa deteksi, tetapi hanya anugerah Tuhan. Ketika orang-orang yang kemudian terpinggirkan, termarginalkan, tidak ada harapan. Ketika Tuhan menghampiri mereka, Tuhan datang dengan apa? Aku membawa kesukaan besar. Kesukaan besar. Saudara, di dalam perjanjian lama, news itu ada dua. Satu, ketika peperangan telah dimenangkan. Waktu mereka selesai berperang, mungkin mereka patah tangan. Mungkin kupingnya tinggal satu. Mungkin kemudian mereka pincang. Tetapi kemenangan itu memberi sukacita. Mereka bawa ke pelosok-pelosok. Kemenangan kita sudah peroleh. Itulah news yang pertama. Itu Paskah. News yang kedua, saudara. Ketika seorang bayi lahir, penerus daripada kerajaan itu hadir. Saudara, pengharapan besar bagi raja dan kerajaan itu muncul dan menyeruak. Sehingga saudara, mereka pergi ke pelosok-pelosok, ke kota-kota untuk memberitakan bahwa penerus mahkota telah hadir. Putra lambang untuk melanjutkan keperkasaan itu telah hadir. Ya, saya juga mengandangkan itu. Dan itulah Natal. Itulah Natal. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Raja Bapa yang kekal, penasehat ajaib yang akan memberikan penghiburan kepada setiap kita. Dan inilah jawaban. Ketika Tuhan melawat pribadi-pribadi malam ini dalam Natal ini. Ketika Tuhan melawat perkantas, mari kita kobarkan lagi, memberitakan tentang berita Natal ini. Cinta Natal ini di bukit, di lembah, dan dimanapun juga. Mari kita siarkan itu sebagai orang-orang yang mengklaim diri mengalami hadirnya lawatan Tuhan. Mari kita berdoa.